Kalyamita, sebelum meditasi, mari kita mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan singkat mengenai meditasi dari Biku Nyaduk Kamsa. Silakan Bante. Ya, hari ini tanggal 7 Juli 2021, hari Rabu. Kita bertemu lagi di acara meditasi bersama di PATVDH Bogor Taman Sari. Ya, jadi malam ini Bante awali dengan pendahuluan pengarahan meditasi ya secara singkat. Jadi untuk pemula ya seperti biasa, pertama kita harus mengetahui postur duduk yang baik ya. Jadi waktu meditasi, nah kali ini Bante akan mengajarkan anapanasati ya. Perhatian terhadap nafas ya, atau kesadaran terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Ya, untuk meditasi nafas masuk dan nafas keluar ini, postur duduk itu sangat penting ya, harus tegak ya. Kalau yang duduk di kursi, jangan menyender di kursi. Jadi postur tubuh bagian atas tegak ya, terus kepala jangan mendongak ke atas, jangan juga menunduk ya, santai saja, lihat ke arah depan. Nah, kemudian rilekskan, tenangkan batin dan jasmani. Nah, jangan terburu-buru langsung fokus ke objek ya. Jadi tahap awal ini dengan batin yang tenang, dengan fisik yang tenang atau rileks, santai itu sangat penting ya. Nah, kalau batinnya sudah tenang, rileks, santai ya, bawa perhatiannya ke daerah depan hidung ya, atau bibir atas ini. Nah, tidak perlu secara spesifik ya, satu titik tempat tidak perlu ya, hanya secara umum saja ya, di tempat yang di depan lubang hidung atau bibir atas ya. Nah, di area sini Anda perhatikan, di sana Anda akan merasakan adanya nafas ya. Jadi jangan dirasakan sentuhan nafas ya, tolong diingat, jangan diperhatikan sentuhan nafas, tapi hanya menyadari nafas sebagaimana apa adanya. Jadi waktu Anda membawa perhatiannya ke depan lubang hidung ini ya, Anda akan merasakan nafas masuk atau nafas keluar. Jadi sikapnya itu seperti hanya menunggu atau memperhatikan atau mengamati. Seperti ingin tahu apa yang terjadi dengan nafas saya. Nah, jadi bukan kita mengendalikan nafas, bukan kita mengatur nafas ya. Jadi kita hanya mengamati saja sebagaimana apa adanya. Dan nafasnya harus natural, alami ya. Nah, kalau dia masuk, kita boleh catat dalam batin masuk. Waktu dia keluar, kita catat keluar. Dengan demikian, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, kadang panjang, kadang pendek ya, kadang dia kasar, kadang dia halus. Terus kadang lama atau kadang cepat ya. Nah, apapun itu ya, jangan kita kendalikan, jangan kita dengan sengaja tarik atau buang ya. Tapi biarkan saja dia mengalir sebagaimana apa adanya. Ya, itu sangat penting. Nah, kita hanya mengamati saja. Nah, tugas kita ada dua. Yang pertama adalah mempertahankan kesadaran kita atau mempertahankan pengamatan kita terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Nah, kalau bisa ya, untuk waktu yang semakin lama semakin baik. Nah, tapi ada kalanya pikiran akan mengembara ya. Pada saat pikiran mengembara tidak apa-apa ya, jangan salahkan diri sendiri. Di tahap pemula ini wajar sekali kalau pikirannya masih banyak mengembara. Jadi setiap kali pikirannya mengembara, kita ingat lagi, balikin lagi ke objek. Nah, jadi dua hal itu selalu kita ingat, bahwa tugas kita adalah pertama mempertahankan pengamatan atau mempertahankan kesadaran kita terhadap nafas yang natural
Nah, yang kedua tugasnya adalah setiap kali pikirannya mengembara mengambil objek lain selain nafas, maka kita harus cepat rem dan kembali lagi ke objek meditasi kita, yaitu nafas. Nah, habis kembali kita berusaha lagi pertahanin kesadaran kita, amati ya. Nah, amatinya juga harus rileks, santai ya, karena kalau tegang pikirannya akan semakin mengembara ya. Semakin kita berusaha kendalikan, pikiran akan semakin mengembara. Oleh sebab itu, usaha juga tidak boleh terlalu kuat. Nah, tapi kalau usaha terlalu kendur juga ya, pikiran akan bengong ya, seperti tidak tahu nafas. Tidak tahu apa yang terjadi dengan nafas. Entah dia masuk, entah dia keluar ya. Nah, kalau pikirannya seperti itu, usahanya terlalu kendur ya, maka mudah ketiduran ya, atau bengong kayak nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, atau pikirannya malah nyari objek yang lain, mengembara, berpikir, berencana ya, dan lain-lain. Oleh sebab itu usahanya harus cukup ya, tidak terlalu keras juga tidak terlalu kendur. Nah, dengan demikian kita pertahankan kesadaran kita, terus kembalikan lagi setiap kali pikiran mengembara. Dua ini saja yang kita lakukan ya. Nah, nanti lama-lama jadi konsentrasi ya. Kalau pikiran sudah terkonsentrasi, itu namanya pada saat kesadaran kita itu atau pengamatan kita terhadap objek meditasi itu tidak putus untuk waktu yang lama ya. Bisa 1 menit, 2 menit, 5 menit, setengah jam, 1 jam, dan lain-lain. Nah, semua ini akan terjadi kalau kita rajin bermeditasi, konstan ya, terus berusaha, ulet, dan lain-lain, disiplin ya. Nah, itu akan terjadi ya, jangan khawatir, pasti bisa. Kalau ada usaha, kalau ada kesadaran, kalau ada keinginan, pasti bisa ya. Nah, kalau misalnya setelah 15 menit ya, atau 20 menit atau 30 menit misalnya ada rasa sakit muncul ya. Pada awal kemunculan rasa sakit mungkin tidak begitu mengganggu ya. Selama dia tidak mengganggu, kita acuhkan saja ya. Jangan objeknya pindah ke rasa sakit. Jangan ya, jangan disadari rasa sakitnya. Selalu balikin lagi ke objek meditasi kita, yaitu nafas. Nah, kalau rasa sakitnya semakin menjadi-jadi ya, pikiran akan jadi gelisah ya, pikiran akan ke objek sakit terus-menerus ya. Oleh sebab itu dia akan mengganggu, dan kalau kita berusaha fokus ke nafas pada saat itu juga harus usahanya agak keras. Nah, tapi usaha yang keras ini ya tidak begitu baik karena pikirannya akan menjadi gelisah, sudah tidak santai lagi. Jadi itu tidak akan menghasilkan konsentrasi yang baik. Oleh sebab itu ya, ganti saja ya kakinya, ganti. Misalnya yang tadi dilipat di depan ya, kemudian ditaruh di belakang ya, atau lipat ke belakang ya. Nah, pada saat memindahkan kaki ya kemanapun itu, jangan diperhatikan pergerakan kaki, tetapi tetap berusaha mempertahankan kesadaran terhadap objek meditasi ya. Nah, oleh sebab itu pada saat ganti jangan terburu-buru, perlahan-lahan ya, agar objek meditasinya juga masih bisa disadari dengan baik. Nah, dengan demikian ya, setelah nyaman Anda meditasi seperti biasa. Mungkin setengah jam ke depan nanti baru ganti kaki lagi. Tapi ya jangan sedikit-sedikit ganti, sedikit-sedikit ganti ya, karena itu akan mengganggu konsentrasi Anda ya. Nah, hanya jika sakitnya sudah mengganggu fokus Anda yang santai, nah oleh sebab itu baru Anda boleh ganti ya. Kalau hanya ringan saja, Anda hanya acuhkan saja, tidak perlu ganti, tetap fokus ke nafas. Sebetulnya bagi mereka yang konsentrasinya bagus ya, kesadarannya sudah bagus,
Waktu konsentrasi sudah mulai dalam, ya, kita lupa tubuh ini. Oleh sebab itu, meskipun sakit, ya, kita juga tidak rasa sakit, ya, atau sakit tapi tidak mengganggu fokus kita. Nah, oleh sebab itu, karena tidak mengganggu, tidak perlu ganti, ya. Oleh sebab itu, orang yang punya konsentrasi bisa duduk lama, ya, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam lebih, ya, tanpa ganti postur duduk. Nah, dengan demikian kita mempertahankan kesadaran, ya. Ingat selalu 2 tugas, yaitu mempertahankan kesadaran pengamatan terhadap nafas, dan setiap kali pikiran mengembara harus cepat kembali lagi ke nafas tanpa menyalahkan diri sendiri atau kesal, ya. Tapi juga jangan meditasi dengan antipati, ya, khawatir atau takut pikirannya mengembara dan lain-lain. Itu akan membuat pikiran gelisah, tidak santai. Itu juga tidak bisa fokus dengan baik, ya. Hati-hati. Oleh sebab itu, ya, natural saja, biarkan semua mengalir secara alami, ya. Harus santai, rileks. Nah, dengan demikian kita akan bermeditasi bersama 1/2 jam ke depan, ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita boleh diskusikan di akhir acara. Meditasi kita mulai. Sadu, sadu, sadu. Pandami Bante, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan kalian Namita yang ingin bertanya langsung dapat klik raise hand atau melalui chat Zoom. Bante, mohon izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas minggu lalu. Ada 3 pertanyaan, Bante. Oke, kok. Pertanyaan pertama, Pandami Bante, saya ingin bertanya. Bante mengatakan bahwa kita adalah pemilik karma kita sendiri. Bagaimana jasa dari meditasi kita bisa dilimpahkan kepada makhluk lain? Saya kurang memahami ini. Dan apakah Buddha sendiri ada melimpahkan jasa kebajikan beliau dari meditasinya? Jadi memang kita adalah pemilik dari karma kita sendiri, ya. Tapi karma ini ada 2 karma, ya. Karma masa sekarang dan karma masa lampau, ya. Karma masa lampau kita tidak bisa ubah, ya, sudah terjadi, kita tidak bisa ubah, ya. Kita tidak bisa perbaiki karena sudah lewat. Nah, tapi karma masa sekarang kita bisa kembangkan, ya, kita bisa kondisikan. Nah, yang waktu pada saat kita melimpahkan jasa kebajikan itu adalah karma yang masa sekarang. Nah, jadi fungsinya adalah mengajak orang lain untuk bermudita cita, ya, ikut berbahagia atas kebajikan yang sudah kita lakukan. Nah, ini juga waktu kita melimpahkan jasa, ya, itu ada 2. Ya, pertama ke orang yang sudah meninggal, yang kedua itu kepada makhluk yang masih hidup. Jadi kalau yang ke makhluk yang masih hidup itu adalah mengajak mereka untuk ikut bermudita cita, ikut berbahagia atas jasa kebajikan yang sudah kita lakukan. Nah, tapi kalau untuk makhluk yang sudah meninggal, ya, misalnya keluarga yang sudah meninggal atau teman-teman yang sudah meninggal, dan juga Buddha bilang, ya, bahwa tidak ada makhluk yang belum pernah jadi keluarga kita. Oleh sebab itu kita bisa melimpahkan ke semua makhluk yang sudah meninggal sebetulnya, ya. Nah, oleh sebab itu waktu kita melimpahkan jasa kebajikan ke makhluk yang sudah meninggal, ya, atau ke hantu, itu adalah bukan untuk mengajak mereka
ikut berbahagia, tapi kita seperti berikan ke mereka. Ya, misalnya setelah berdana ya buah atau berdana makanan, nah kita mengharapkan semoga jasa kebajikan ini juga melimpah kepada mereka. Nah, hantu-hantu tersebut ya bisa mendapatkan makanan. Nah, ini juga dijelaskan di kitab Adhakatha bahwa hanya satu jenis hantu saja ya, dijelaskan bahwa ada 4 jenis hantu ya. Nah, salah satunya adalah Paradatupa Jiwi ya, nama petanya, nama hantunya adalah Paradatupa Jiwi. Nah, Paradatu artinya para itu orang lain, datu ya pemberian. Paradatupa Jiwi adalah hantu yang hidupnya dengan ya atau dengan menikmati sesuatu yang diberikan oleh makhluk lain yang masih hidup. Nah, biasanya ini adalah dari keluarga terdekat ya atau orang-orang yang mereka kenal. Jadi sanak keluarganya dari kerabat. Nah, hanya hantu jenis inilah yang bisa menikmati pelimpahan jasa kita ya. Jadi misalnya waktu kita berdana makanan, terus kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada mereka, nah mereka bisa menikmati makanan ya. Nah, kalau kita mendanakan kain misalnya atau pakaian, terus kita limpahkan ke mereka, mereka bisa mendapatkan baju atau pakaian. Nah, dengan demikian mereka bertahan hidup, itu tidak begitu menderita sebagai hantu, atau bahkan bisa kalau mereka kama buruknya tidak begitu berat ya, mereka bisa terbebas dari alam hantu. Nah, tapi waktu kita melimpahkan jasa kebajikan kita, misalnya setelah meditasi kita limpahkan jasa kebajikan kita ya, nah itu adalah ada 2 jadi ya, untuk makhluk yang sudah meninggal dan makhluk yang masih hidup. Kalau untuk makhluk yang masih hidup berarti kita mengajak mereka untuk ikut berbahagia ya. Nah, apakah Buddha juga menganjurkan kita setelah meditasi melimpahkan jasa kebajikan ya? Nah, itu ada ya, Buddha juga menganjurkan kita. Ya, di kitab Dhammapada Dakatha ya, di sana Raja Saka ya. Waktu itu Buddha memberikan syair Pali ya, yaitu Akoci Mang ya dan lain sebagainya. Nah, artinya adalah di akhir syair tersebut Buddha menjelaskan bahwa Dhammadanang sabadanang jinati, Dhammadana sabadanang jinati. Mungkin banyak sudah di antara umat sekalian yang pernah dengar syair ini ya, menjelaskan bahwa di antara semua dana, semua persembahan, semua pemberian, Dhammadana atau pemberian dhamma itu yang tertinggi ya. Nah, karena Buddha menjelaskan demikian, lalu Raja para dewa, Raja Saka ya, Dewa Saka, dia bertanya kepada Buddha, kalau memang pemberian dhamma itu yang tertinggi, kenapa ya para biku tidak pernah setelah membabarkan dhamma, tidak pernah melimpahkan jasa ke kami para dewa ya. Jadi dia mau kita limpahkan jasa kebajikan ke mereka ya, karena buah dari membabarkan dhamma itu yang tertinggi katanya ya, kata Buddha. Nah, oleh sebab itu semenjak itu ya Buddha bilang ke para biku setelah kalian ya membabarkan dhamma, menjelaskan dhamma, bahkan berdiskusi di kalangan kalian sendiri saja juga ya, habis membabarkan dhamma atau diskusi dhamma seperti itu, limpahkanlah jasa kebajikan kepada semua makhluk ya. Buddha bilang enggak hanya ke Saka aja ya, tapi ke semua makhluk. Nah, dari sini ya kita menjadi kebiasaan ya, tradisi yang baik atau kebiasaan yang baik, yaitu setiap kali kita melakukan jasa kebajikan apapun ya, dari dana, meditasi, membabarkan dhamma atau diskusi dhamma, kita limpahkan ke semua makhluk ya. Nah, dijelaskan bahwa
memang kita sendiri yang mengumpulkan kama baik ya sebetulnya dengan meditasi, berdana dan lain-lain. Nah, kalau kita limpahkan ke makhluk lain, apakah kama tersebut habis gitu ya? Nah, tidak ya. Di Milinda Panha dijelaskan bahwa seperti menyalakan lilin ya. Apakah apinya berkurang? Enggak ya. Apinya tidak berkurang, malah satu ruangan bisa diterangi. Dari awalnya cuma satu lilin ya. Nah, apinya tidak berkurang. Oleh sebab itu, kama kita ya tidak habis, tidak berpindah ke orang lain. Kama kita tetap sudah dilaksanakan dengan baik dan akan berbuah jika kondisinya tepat. Dan pada saat kita melimpahkan jasa kebajikan tersebut kepada orang lain, bahkan kita membuat kama baik yang baru lagi, ya, yaitu kama pelimpahan jasa. Jadi kamanya malah semakin banyak. Terus orang lain juga kalau ikut berbahagia atas kebajikan yang sudah kita lakukan, orang juga bisa bahagia. Nah, pada saat mereka bermudita cita atau turut berbahagia, kama baik pun mereka kembangkan. Oleh sebab itu, semakin banyak makhluk yang melakukan kama baji. Nah, itu semua akan menerangi dunia ini, jadi banyak kebajikan di dunia ini. Nah, itu adalah manfaat dari pelimpahan jasa kebajikan. Satu, Mandami Bante. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Mandami Bante, bagaimana caranya supaya dapat terus bersemangat dan konsisten dalam bermeditasi sebagai seorang berumah tangga? Silakan Bante. Ya, ya. Bagaimana supaya semangat terus sebagai perumah tangga bermeditasi, ya, nggak cuma bermeditasi, tapi juga mengumpulkan semua kebajikan, ya, mengumpulkan parami untuk terbebas dari samsara. Nah, pertama-tama Bante ingin menjelaskan bahwa apa itu parami, ya. Beberapa hari yang lalu, ya, ada yang tanya ke Bante. Mereka berpikiran bahwa parami itu hanya untuk sama Sambuddha, hanya untuk Buddha. Kalau tujuan kita adalah untuk menjadi Buddha, nah itu namanya kebajikan kita itu adalah parami. Nah itu pandangan yang tidak tepat ya. Nah yang benar seperti apa? Semua ya parami itu adalah kebajikan. Ya. Tapi tidak semua kebajikan adalah parami. Ya. Nah, lalu apa itu parami? Parami adalah kebajikan yang dilakukan tujuannya adalah untuk terbebas dari samsara. Ya. Oleh sebab itu tidak hanya Buddha saja yang mengumpulkan parami, tetapi Paceka Buddha, bahkan murid-murid Sang Buddha yang ingin terbebas dari samsara, ya, itu semuanya harus mengumpulkan parami. Nah, lalu apakah parami itu berbuah enggak? Menghasilkan manfaatnya enggak? Ada wipakanya enggak? Ada ya. Nah, tapi waktu wipakanya menghasilkan ya buahnya, kita tidak melekat ya. Nah, misalnya dana parami ya. Nah, sudah secara hukum kamanya ya, hukum sebab akibat. Kalau kita berdana, kita akan menjadi orang yang memiliki harta ya. Kalau tidak kaya pun setidaknya kita berkecukupan ya. Nah, misalnya kita berkecukupan atau kaya di satu kehidupan ya, karena kekuatan dana parami tersebut membuahkan hasilnya ya di kehidupan seorang yang kaya misalnya. Nah, tapi kita tidak melekat kekayaan itu ya. Nah, karena apa? Misalnya contohnya di zaman Buddha sendiri ya, Buddha sendiri ya. Kaya ndak? Kaya ya, seorang pangeran kaya. Terus belakangan juga sampai sempat menjadi raja ya. Nah, tapi kekayaannya itu ya, ketampanannya itu, kesehatan fisiknya yang kuat seperti itu, dia tidak melekat ya terhadap pencapaian-pencapaian itu. Tapi pada saat beliau melihat atau mendengar atau menyaksikan ya
bahwa di dunia ini ada cara, ada jalan, ya, ada latihan yang bisa terbebas dari samsara. Waktu dia menyaksikan itu, waktu dia menemukan itu, beliau langsung melepaskan semuanya, ya, semua pencapaian. Ya. Tidak hanya Buddha, ya, Bhante Mahakassapa, Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana, semua adalah dari orang yang kaya raya. Ya. Juga misalnya satu raja, ya, di zaman Buddha, bahkan tidak ketemu Buddha, ya. Nah, pada saat memerintah mendengar salah satu bawahannya menyebut Buddha muncul di dunia, ya. Nah, raja pada saat mendengar itu, ya, oh, kata Buddha saja sulit didengar, ya, jarang sekali, langka sekali. Nah, apalagi kalau Buddha itu sampai muncul di dunia, ini adalah betul-betul kesempatan yang langka, ya. Setelah dia mendengar, ya, bahwa Buddha muncul di dunia, dia langsung melepas satu kerajaannya, ya. Dia langsung menggunakan jubah putih mau mencari Buddha, ya. Nah, pada saat itu, ya, dia lepas satu kerajaan, ya. Nah, itulah, ya, ciri-ciri orang yang punya parami, ya. Jadi pencapaian-pencapaiannya itu, ya, kekayaan, ketampanan, kekuatan dan lain-lain itu, ya, tidak menghalangi, ya, pada saat dia ingin mencari pembebasan dari samsara. Nah, ini adalah kekuatan dari parami. Karena waktu dia mengumpulkan, ya, kebajikan-kebajikan itu bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk tampan, bukan untuk kuat, bukan untuk terkenal dan lain-lain, tapi untuk terbebas dari samsara. Nah, tapi karena, ya, sifat alami atau hukum sebab akibat, siapa yang berdana akan kaya, ya. Nah, itu tidak bisa dihindari, ya. Nah, tetap dia akan menghasilkan akibatnya, tapi kita yang mengumpulkan parami tidak melekat, ya, meskipun dia membuahkan hasilnya, ya. Nah, oleh sebab itu untuk umat awam, ya, ngumpulin parami itu perlu atau enggak perlu. Nah, Bhante balik lagi bertanya ke kalian, ya, apa prioritas kalian? Kenapa kalian meditasi, ya? Nah, karena, ya, penting sekali untuk menentukan prioritas hidup kita, ya. Nah, meskipun, ya, adalah tujuan yang jangka pendek atau jangka panjang, setidaknya kita harus ada gambaran kemana kita harus mengarahkan, ya, tubuh dan batin ini, ya. Karena kita hanya batin dan jasmani, dan kita juga tahu tubuh dan jasmani dan batin ini tidak kekal. Satu hari kita pasti mati, ya, pasti melepaskan tubuh fisik dan batin ini. Nah, sampai saatnya nanti, ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Oleh sebab itu, kita perlu menentukan prioritas hidup kita. Nah, masing-masing orang punya prioritasnya, ya. Ada orang mau jadi Buddha, ada orang mau jadi pertapa, ada orang mau jadi umat awam. Nah, kenapa mereka punya prioritasnya? Itu karena latar belakang yang berbeda-beda, ya. Karena teman, ya, karena komunitas, karena lingkungan, karena tingkat pendidikan, karena pemahaman dhamma, karena kebijaksanaan, karena kemelekatan, karena kebodohan batin dan lain-lain, ya. Jadi penyebabnya itu banyak sekali. Oleh sebab itu, masing-masing makhluk tidak mempunyai prioritas yang sama. Nah, apakah benar atau buruk, ya, baik atau buruk prioritas mereka seperti itu, ya, susah diomong, ya. Kita tidak dalam keadaan yang bisa memutuskan baik atau buruk karena semuanya hanyalah sebab akibat, ya. Kenapa orang ingin jadi arahat? Itu karena ada sebabnya. Kenapa orang ingin menjadi Buddha? Karena ada sebabnya. Jadi
masing-masing punya sebab dan akibat masing-masing. Nah, tapi kalau ya prioritas kita adalah untuk terbebas dari samsara, nah Buddha sudah menjelaskan caranya, ya. Nah, balik lagi pertanyaannya, kalau memang Anda ingin terlepas dari samsara, Anda ingin terlepas sebagai apa? Sebagai Buddha kah? Sebagai murid sajakah? Ya, sebagai arahat biasakah? Atau murid utama Buddha kah? Dan lain-lain, ya. Nah, masing-masing kita punya kecenderungan yang berbeda, ya, meskipun tujuan akhirnya adalah sama, tapi kita punya kecenderungan, kita punya pilihan, ya. Nah, setelah kita punya prioritas misalnya ya untuk terbebas dari samsara, kita harus tahu bagaimana ya. Nah, terus kita pertama-tama harus renungkan, saya ada di mana? Saya ini sudah mengarah belum ya ke tujuan saya? Nah, kalau yang Anda sedang lakukan sekarang ya tidak mengarah ke tujuan akhir Anda, nah Anda harusnya mulai merenung apa yang seharusnya saya lakukan ya. Nah, tapi ya balik lagi, mungkin Anda punya prioritas yang lain atau misalnya karena saya sudah berkeluarga ya, jadi saya punya tanggung jawab hak dan kewajiban saya ya, tanggung jawab terhadap keluarga saya. Nah, oleh sebab itu Bante balikin lagi ya. Nah, berarti prioritas Anda adalah keluarga Anda ya, meskipun Anda ingin terbebas dari samsara tapi Anda punya prioritas yang lain yaitu adalah keluarga. Nah, ya udah nggak apa-apa. Apakah salah? Nggak juga ya, masing-masing karena ada sebab dan akibatnya ya. Nah, karena prioritas Anda adalah untuk ya, bertanggung jawab terhadap keluarga, menghidupi keluarga, mensupport keluarga, ya udah berarti Anda tidak bisa meluangkan 100% ya waktu dan batin Anda ya, waktu dan pikiran Anda untuk ya meditasi, untuk terbebas dari samsara. Nah, oleh sebab itu dari pemahaman ini ya, Anda juga tidak boleh ya berharap terlalu banyak ya. Kenapa? Karena itu bukan prioritas Anda ya. Nah, berangkat dari prioritas Anda harus berharap yang wajar-wajar saja ya. Kalau Anda prioritasnya adalah untuk terbebas dari samsara, oke, Anda bisa total ya meditasi. Nah, tapi kalau prioritas Anda adalah mensupport keluarga, nah berarti tidak bisa 100% perhatian Anda untuk bermeditasi ya. Jadi wajar saja kalau meditasi Anda naik turun ya, udah biasa, itu normal ya. Jadi Anda pun menerima keadaan sebagaimana apa adanya ya. Karena kalau Anda ya di satu sisi punya prioritas untuk mensupport keluarga, tapi di sisi lain untuk meditasinya supaya bagus ya, untuk terbebas dari samsara, Anda akan terjadi konflik batin ya. Nah, konflik batin, pada saat konflik batin muncul ya, itulah saat kita melakukan atau memutuskan prioritas hidup kita ya. Nah, itu Bante sudah lewati ya, karena Bante sudah pernah konflik batin ya. Nah, bagi kalian yang konflik batin kita bisa diskusi ya. Nah, tapi bagi yang belum konflik batin berarti Anda harus berusaha semampunya saja ya. Nah, jadi kalau meditasi itu naik turun biasa itu ya, bahkan orang yang prioritasnya untuk terbebas dari samsara pun ya, meditasinya naik turun. Karena apa? Karena kilesa ya, kekotoran batin. Selama kekotoran batin ini masih ada ya, masih banyak ya, nah meditasi kita pasti sedikit banyak ada hambatan ya, pasti naik turun. Nah, tapi naik turunnya itu justru menjadi pengalaman meditasi yang berharga ya. Jadi pada saat kita turun, kita akan bisa evaluasi kenapa turun, apa sebabnya. Terus kalau maju, kenapa maju, apa sebabnya. Nah, setelah kita mengamati, mencatat, mengingat ya, apa yang jadi penyebab-penyebab pendukung meditasi, apa yang menjadi penyebab-penyebab kemerosotan meditasi.
Nah, yang membuat batin merosot kita hindari. Yang membuat meditasi maju kita kondisikan, ya. Dengan demikian meditasi kita pelan-pelan jadi makin baik. Fungsinya apa? Agar kita dimanapun, kapanpun, di kondisi apapun, ya, kita bisa bermeditasi dengan baik. Ya. Nah, karena yang akan kita hadapi nanti adalah momen terbesar dalam kehidupan kita adalah pada saat kita meninggal, di mana fisik itu sudah sangat lemah, batin pun ya lemah bagi mereka yang tidak berlatih. Ya. Oleh sebab itu, di momen yang terperosok seperti itu, apakah kita mampu mengkondisikan pikiran kita dalam kondisi yang stabil, ya, tidak gelisah dan terlatih, ya. Pada saat itu apakah kita bisa mengarahkan pikiran kita, batin kita ke hal-hal yang baji? Karena kalau bagian kita baji, ya, maka tujuan kita baik. Kalau batin kita gelisah, banyak kekotoran batin, marah, iri, sesal, ya, masih menyayangkan sesuatu, masih melekat ke sesuatu, pada saat itu tujuan kita adalah alam penderitaan, ya. Nah, oleh sebab itu momen terakhir itu sangat penting, ya. Jadi kita hidup itu nggak hanya mempersiapkan kehidupan saja, tapi kita juga mempersiapkan kematian, ya. Nah, meditasi adalah menyiapkan, ya, momen meninggal dan untuk kebahagiaan atau kenyamanan di kehidupan mendatang. Apalagi bagi mereka yang masih mengharapkan untuk terbebas dari samsara, ini akan menjadi penyebab pendukung, ya, yang kuat, ya. Bagi mereka siapapun yang berhasil dalam meditasinya, ya, itu bukan karena kehidupan ini saja, ya, berusaha, tapi di kehidupan sebelumnya juga sudah berusaha, ya. Oleh sebab itu, kok dia meditasi sebentar tapi sudah konsentrasinya bagus, ya. Nah, itu padahal kita sama-sama duduk, sama-sama mulai, ya. Nah, itu jangan salahkan siapa-siapa, ya. Karena kita sendirilah pelakunya, ya. Jadi di kehidupan sebelumnya, ya, dia sudah berusaha. Jadi kita datang ke dunia ini punya kualitas batin yang berbeda-beda, ya. Kenapa? Karena kita punya masa lampau, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya usaha, ya, usaha itu kenapa turun? Kenapa semangat, ya? Karena prioritas. Karena prioritas. Kalau misalnya, ya, bagi kita, makanan adalah kebutuhan pokok, primer. Tanpa makanan kita tidak bisa hidup. Lalu pasti kita akan berusaha untuk mendapatkan makanan. Semua hal itu tidak penting. Yang penting kita dapat makanan, ya. Bagi orang yang lapar, makanan adalah prioritas. Nah, bagi Anda, apakah meditasi itu prioritas? Ya. Apakah Anda sudah merasa bahwa Anda membutuhkan meditasi? Nah, kalau, ya, kita sudah muncul keinginan atau muncul rasa butuh meditasi, ya. Apalagi kalau kita tahu manfaat-manfaat meditasi, ya, kita mulai mencari meditasi, mulai berusaha meditasi. Ya, karena apa? Kita merasa butuh. Pada saat kita merasa butuh, nah, itulah muncul usaha, ya. Misalnya Buddha bilang, besok kamu mati, ya. Nah, waktu itu bagaimana? Pasti kita akan mengusahakan yang terbaik agar batin kita ini terkondisi sebelum mati itu tetap bisa baji, kusala, ya. Pasti kita mengusahakan yang terbaik. Apakah waktu itu masih menyimpan harta, berusaha mencari, ya, atau kira-kira akan berpikir bahwa, oh, apalagi ya saya belum makan di kehidupan ini, apalagi ya hiburan yang belum saya nikmati, ya, apakah masih berpikir seperti itu?
Kalau Anda masih berpikir seperti itu, ya berarti Anda masih jauh dari ajaran Buddha. Ya. Anda masih berpandangan salah. Ya. Nah, kalau pengikut Buddha ya yang sudah berpandangan benar, pasti mempersiapkan diri untuk meninggal. Ya. Kalau memang Buddha bilang besok Anda akan meninggal. Nah, pada saat itu prioritas kita apa? Ya udah, batin ini harus diarahkan ke hal-hal yang baji. Nah, karena bisa fokus seperti itu ya, karena itu sudah jadi prioritas utama kita, pasti usaha kita tidak kendur. Bahkan mungkin kita tidak tidur malam ini karena takut mati dengan batin yang kotor. Ya. Nah, oleh sebab itu ya balik lagi Bante simpulkan ya. Intinya apa? Kalau kita merasa butuh, kalau itu menjadi suatu prioritas, maka akan secara alami kita berusaha. Nah, itu saja kata kuncinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sadu, 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 Mandami Bante atas penjelasannya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya dapat seimbang dan tetap fokus dengan cara yang benar saat memperhatikan ke nafas? Karena sering jatuhnya ke sentuhan. Silakan Bante. Ya, jadi sebetulnya tadi di pendahuluan Bante sedikit banyak sudah singgung ya, bahwa sikap kita ya pada saat kita fokus ke nafas itu sangat penting ya. Jadi di acara meditasi kita yang minggu lalu ya, Bante juga ada sedikit jelaskan manfaat Buddha jelaskan bahwa saya tidak mengajarkan anapanasati kepada mereka yang tidak punya sati ya. Nah ya sebetulnya Bante di minggu yang lalu sudah jelaskan bahwa yang namanya meditasi semua ya butuh sati, semua butuh kesadaran. Nah khususnya meditasi anapanasati ini ya kenapa menjadi yang Buddha tekankan bahwa saya tidak mengajar anapanasati atau kesadaran terhadap nafas kepada mereka yang tidak punya kesadaran. Kenapa ya? Nah kalau kita telaah dari cara menyadari objek ya, kalau dibandingkan dengan objek meditasi lain ya, anapanasati ini memang spesial ya, memang unik. Kenapa? Karena sikapnya ya, hanya menunggu, hanya mengarahkan kesadarannya ke objek yang sebetulnya sudah ada ya, sudah berlangsung. Dari kita lahir, kita bernapas enggak? Kita bernapas ya. Nafas kita alami enggak? Alami ya, tergantung kebutuhan tubuhnya, nafas kita itu alami ya, kecuali pada saat kita bicara, pada saat kita bernyanyi, pada saat kita olahraga ya, atau kita berlatih sesuatu, mungkin kita mengendalikan nafas kita, tapi di luar waktu-waktu tersebut nafas kita alami ya. Dan biasanya kita tidak pernah perhatikan ya, oleh sebab itu kita tidak tahu sebetulnya nafas kita itu panjang atau pendek ya, kasar atau halus dan lain-lain. Nah, bedanya apa? Waktu kita meditasi, perhatiannya hanya ya diarahkan ke nafas ya, apa yang sedang terjadi dengan nafas. Jadi kita hanya menyadari, mengamati ya, seperti menonton ya. Nah, waktu kita nonton TV, apakah kita berusaha? Ya, kita berusaha hanya mempertahankan kesadaran kita ya terhadap apa yang kita tonton. Tapi semua itu berlangsung tanpa kendali kita. Ya, semuanya berlangsung. Film itu sedang berputar ya. Jadi tanpa kita pun filmnya akan terus jalan ya. Nah, kesadaran kita aja yang kita arahkan ya, kita nggak dengerin ya suara, atau kita tidak rasakan ya pantat kita menyentuh tempat duduk kita. Apakah kita misalnya kalau sedang makan sembari nonton, kita tidak perhatikan ya tangan kita ini ngambil makanan dan lain-lain ya. Itu seolah-olah semuanya sudah terjadi ya. Tapi kesadarannya kita arahkan ke TV. Nah, begitu juga
Nafas adalah sesuatu yang sudah terjadi secara alami. Ya. Kita perhatikan atau tidak perhatikan, dia akan terus berlangsung. Nah, bedanya adalah kita hanya harus arahkan dan pertahankan, amati, ya, amati. Kita sadari dan amati. Itu saja, ya, seperti nonton. Jadi sangat mudah, ya, karena objeknya kita tidak perlu berusaha buat, ya. Nah, beda dengan meta, ya, mengembangkan cinta kasih, atau misalnya meditasi kasina putih, atau misalnya merenungkan kualitas Buddha dan lain-lain, ya. Nah, itu kita harus misalnya meta, ya, kita harus visualisasikan, ya, kita bayangin wajah orang yang kita ingin kasih cinta kasih, ya. Begitu juga pada saat kita berlatih misalnya kasina putih, kita harus mempertahankan objek putih itu di batin kita. Kita harus visualisasikan, ya. Kita harus bentuk di pikiran kita, ya. Kita harus agak bikin di dalam batin kita, dan setelah itu baru kita pertahankan. Jadi pertama-tama kita harus bikin objeknya muncul di batin kita. Nah, sedangkan nafas, ya, dia begitu natural, ya. Kita tidak bikin pun dia sudah berlangsung terus, ya. Nah, oleh sebab itu usaha yang kita kembangkan, ya, jika dibandingkan dengan meta, ya, itu usahanya agak lebih kendur daripada meta. Karena meta kita harus bayangkan, kita harus pertahankan objeknya dan juga terus menyadari atau mengembangkan meta, cinta kasih itu. Tapi kalau nafas, ya, kita perhatiin atau tidak perhatiin, dia tidak hilang objeknya. Nah, kalau meta, ya, kalau kita tidak bayangin, objeknya akan hilang. Ya, jadi berbeda. Oleh sebab itu, ya, berlatih anapanasati itu paling santai, ya, karena kita cuma nonton, ya, cuma mengamati nafas. Nah, justru karena terlalu santai itulah, ya, banyak meditator yang jadi lalai, ya. Jadi karena apa? Saya tidak perhatikan pun, ya, nafasnya tetap ada, ya, sebetulnya. Nah, dan juga nafas adalah objek yang mereka anggap sebagai membosankan, ya, tidak menarik nafas itu. Begitu aja, kalau nggak masuk ya keluar, kalau nggak keluar ya masuk, begitu, ya. Nah, jadi karena objeknya tidak menarik, ya, oleh sebab itu kebanyakan orang lalai. Oleh sebab itu Buddha bilang, ya, saya tidak mengajarkan anapanasati atau meditasi terhadap napas ini bagi mereka yang lalai, ya, tidak mawas, ya. Oleh sebab itu, ya, meskipun objeknya itu selalu ada, kita harus ulet, rajin, ya, balikin lagi kesadaran kita ke objek meditasi, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana berusaha dengan seimbang. Nah, jadi kalau untuk meditasi anapanasati ini, ya, usaha kita yang seimbang itu kita susah patok, ya, kita susah jawab. Karena apa? Kalau di awal, ya, meditasi objeknya masih kasar dan cepat, ya. Nah, itu kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan detil, ya, tidak bisa. Jadi kita hanya sadari saja, biarkan saja dia, ya. Kita tidak, misalnya kalau nafas itu, ya, ada awalnya, ada akhirnya, ada pertengahan, ada akhir. Tapi kalau nafasnya masih cepat dan kasar, ya, kita tidak perlu mengetahui awal, pertengahan, dan akhir. Kalau kita usahakan, kita mau tahu awal, pertengahan, dan akhir, nanti usahanya berlebihan, ya. Seperti kalau air sungai itu deras, ya, kita tidak turun ke bawah untuk mandi, ya, karena apa? Dia masih deras. Nanti kita akan harus berusaha tahan, gitu, ya. Nah, nanti kalau kita mau mengetahui nafas kasar dari awal, tengah, dan akhir, ya, kita pasti akan mengendalikan nafas, ya. Kita akan berusaha untuk lihat
atau memperlambat dia. Nah, nanti kalau kita mengendalikan nafas, apa yang akan terjadi? Tegang, ya. Kepala akan sakit, mata akan tegang, dan lain-lain, ya. Usaha akan berlebihan, pikiran akan stres, akhirnya apa? Mengembara. Meskipun kita tahu bahwa tidak boleh mengembara, atau kita tahu bahwa harus fokus ke nafas, tapi bagaimanapun ya, pikiran akan terus lari ke objek yang lain. Karena apa? Dia stres, dia mengawasi atau mengamati objek itu dengan di bawah tekanan. Ya, oleh sebab itu dia tidak happy. Ya. Nah, jadi objek kalau memang nafasnya masih kasar ya, kita hanya seadanya saja. Kalau kita dapat awalnya ya udah awalnya aja. Kalau kita dapat pertengahannya ya udah pertengahannya aja. Ya, jangan berharap terlalu banyak. Sadari saja sebagaimana apa adanya, biarin ya. Nah, tapi waktu nafas semakin lama semakin halus ya, semakin lama semakin perlahan ya, lambat, masuknya panjang, keluarnya panjang ya. Nah, waktu itu kita bisa perhatikan dengan detil ya. Kesadaran kita bisa ikuti perlahan-lahan ya. Nah, tapi juga biarkan saja dia mengalir secara alami ya. Nah, oleh sebab itu ya, meditasi anapanasati ini ya, dari awal sampai akhir usahanya itu tidak bisa kita patok bahwa hanya segini ya. Dari awal segini sampai akhir pun segini, nggak bisa ya. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita yang harus selalu atur ya, kita harus yang selalu sesuaikan. Kalau di awal kesadarannya cuma segini aja. Nah, terus kalau dia berubah ya, nanti kita lihat kondisi batin kita. Kalau memang batinnya sering lepas dari objek ya, nah oleh sebab itu kita bisa tambahin dikit usahanya. Atau kalau batin kita kebanyakan ketiduran ya, kita juga tambahin lagi usahanya ya. Mungkin kita tidak begitu betul-betul mengamati objek atau tidak tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi pada nafas. Akhirnya pikiran kita apa? Lepas terus dari objek ya, bengong atau mengembara. Nah, jadi sepanjang kita meditasi, kita harus selalu atur, harus selalu sesuaikan. Ya, jadi kita selalu amati kira-kira butuh apa. Kalau kurang asin tambah garam, kalau kurang manis tambah gula dan lain-lain ya. Sama waktu meditasi juga ya. Kalau kurang usaha kita tambahin. Kalau kurang kesadaran kita tambahin ya, dan lain-lain. Oleh sebab itu nggak bisa dibilang ya usahanya harus sedemikian saja. Jadi selalu harus kita yang tahu sendiri berapa porsi usaha yang perlu kita usahakan itu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Pertanyaannya sudah selesai. Sekarang giliran untuk yang raise hand. Oke, kepada Bapak Yusuf. Silakan langsung ke poin pertanyaan dan cukup satu pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang lain. Silakan untuk di-unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Pandami Bante. Sukihotu. Ini minggu kemarin Bante kan udah memberikan arahan ke saya tentang memasuki jana ke-1 dan Buddha itu sudah tercapai. Lalu Bante Alowakamsa memberikan arahan untuk 5 macam kemahiran. Dan saya ditekankan untuk kemahiran tekad, yaitu mampu bertahan di jana untuk jangka waktu yang ditentukan. Awal mulai dari 1 jam, itu dengan plus minus 5 menit. Kalau misalnya tercapai, contoh 60 menit. Kalau dia lewat 62, 63 berarti masih masuk. Atau dia kurang, misalnya 58, 59 berarti masuk. 2 kali itu masuk, baru tambah lagi 15 menit. Coba lagi, bertekad, bisa nggak? Tanpa perlu pakai timer, bisa bangun dengan yang ditentukan. Sampai ke terakhir 3 jam. Nah, saya sudah coba 60 menit, 3 kali, 2 berhasil, 1 gagal.
kita udah bisa naik 15 menit. Yang 75 menit inilah yang mulai ada kendala. 6 kali, sekali berhasil, 5 gagal. Terus ya coba ini hari lagi, 4 kali gagal, belum berhasil. Nah, mohon arahan Bante gimana caranya supaya, karena ini sulit ya, biasanya kita pakai timer. Jadi saya mau meditasi 2 jam, ya tinggal setting 2 jam, dia bunyi, ya saya udah ini. Sekarang nggak pakai timer, jadi kita yang mesti udah tentuin sendiri, mau 75 menit, mau 1,5 jam, terus bangun gitu loh. Itu yang, jadi pada awalnya sih nggak ada masalah ya. Nanti jadi sering meleset 2 menit, 3 menit gitu loh. Nah, mohon arahan Bante gimana caranya supaya saya bisa mahir di situ gitu. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya adalah mahir dalam adithana, ya, mentekati. Betul. Jadi janawasi untuk adithana ini ya, itu kita harus lepas, ya, karena yang mau kita kembangkan adalah pikiran ini nih mudah dibentuk, ya, atau gimana ya, terampil ya, dia menjadi terampil. Jadi tergantung keinginan kita, dia bisa lakukan gitu ya. Nah tapi sebetulnya juga bukan keinginan kita juga ya, hanya keinginan saja tapi bukan kita ya. Nah itu maksudnya bagaimana? Jadi waktu misalnya kita mau tentukan, saya mau masuk jhana 1 jam ya, atau 2 jam atau 3 jam begitu ya. Nah kita awalnya aja ya, kita harus jelas gitu ya, berapa lama. Jangan kita pikir nanti 1 jam, enggak 2 jam aja, enggak 1 jam aja, kayak gitu. Jangan begitu ya, jangan tidak jelas instruksinya ya, instruksinya harus jelas. Jadi misalnya saya maunya 1 jam ya, saya maunya meditasi, masuk jhana 1 jam. Setelah 1 jam saya akan keluar dari jhana. Nah, waktu kita sudah membuat tekad itu di depan ya, ya udah kita fokus aja. Jangan banyak khawatir ya, nanti tepat atau enggak tepat, enggak usah khawatir ya. Nanti dia berjalan ya. Terus waktu sudah mulai 1 jam ya, atau sudah mendekati 1 jam ya, nah dia akan otomatis ya, ada keinginan muncul untuk keluar dari jhana. Nah jadi biasanya ya, kita biasanya meditator yang berlatih ini ya, karena ya tujuannya adalah melatih jhana ini bukan untuk sakti ya, bukan untuk mengembangkan kesaktian, tapi untuk menjadi landasan melihat kebenaran ya, untuk berwipasana. Oleh sebab itu kita tidak meluangkan terlalu banyak waktu dalam melatih keterampilan ini ya, ketepatan ini. Jadi biasanya kalau 5 menit ya, itu masih kita toleransi. Ya, jadi apakah misalnya 1 jam, berarti nanti keluarnya ya sekitar ya, apakah kurang 5 menit atau lebih 5 menit, itu biasanya kita masih izinkan lewat ya, nggak apa-apa. Nah tapi usahakan beberapa kali ya, tepat seperti itu. Jadi lebih kurang 5 menit ya. Nah itu nggak apa-apa. Nah karena kalau pertapa di zaman dulu itu ya, mereka berlatih jhana 1 itu untuk waktu yang lama, kadang berbulan-bulan ya, hanya untuk bisa tepat sekali. Nah tapi juga ya di zaman dulu juga nggak ada jam ya, jadi itu juga hanya kira-kira ya, kira-kira saja ya. Jadi nggak perlu pakai alarm, nggak perlu pakai alarm, tapi kita lihat ketepatan ya, tekad kita itu benar nggak 1 jam ya. Nah itu kalau kurang lebih 5 menit itu nggak apa-apa ya. Terima kasih buat. Ya, oke, coba lagi ya, beberapa sesi lagi. Nah, nanti kalau sudah tepat ya, kembangkan juga keterampilan yang lain ya. Jadi ada 5 keterampilan ya, masih ingat nggak? Iya.
Ya, faktor-faktor jana, pengamatan faktor-faktor jana. ya, merenungkan faktor jana, ya, yaitu melihat di dalam pintu batin bawangga, ya. Nah, itu juga satu keahlian, ya, selain bertekad untuk keluar dari jana dengan waktu yang tepat, ya. Sadu. Memudami Terima Bante. kasih Bante. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Oke, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan dari chat Bante. Baik. Ada pertanyaan dari Abadi. Begini Bante. Mandami Bante, saya mau bertanya, jika momen menjelang kematian, konsentrasi apa yang terbaik dilakukan? Apakah memperhatikan nafas atau mengingat kebajikan yang telah dilakukan di masa lampau? Terima kasih Bante. Silakan Bante. Ya, jadi tergantung ya. Misalnya ya, bahkan kalau orang yang punya jana pun ya, itu meskipun dia punya jana, tapi bukan berarti dia ingin terlahir sebagai Brahma. Ya. Karena kalau jana ini ya, kebajikan atau kama baik dari jana kama ini ya, kama jana ini, itu kalau berbuah itu terlahir di alam Brahma. Ya. Di alam Brahma itu tidak ada lelaki, tidak ada perempuan, ya, tidak ada kelamin. Nah terus meskipun punya hidung tidak mencium bau, meskipun punya lidah tidak merasakan rasa, meskipun punya kulit tidak merasakan sentuhan. Jadi indera yang bekerja hanya 3, mata, telinga, dan batin. Nah kalau seorang meditator ya, mereka biasa mengharapkan terlahir di alam Brahma. Untuk apa? Untuk bisa meditasi dengan nyaman. Karena mereka tidak perlu makan ya. Kalau tidak perlu makan jadi tidak perlu ke toilet ya, tidak perlu ya. Oleh sebab itu banyak ya ketidaknyamanan fisik yang mereka bisa tinggalkan kalau terlahir di alam Brahma. Nah, kebanyakan meditator yang punya jana ya, mereka bisa, kalau ingin terlahir sebagai Brahma, mereka akan pertahankan ya jana ini sampai mereka meninggal. Nah itu bisa ya, nanti mereka terlahir di alam Brahma. Nah tapi meskipun ya ada orang ya punya jana, tapi tidak ada keinginan untuk terlahir di alam Brahma, atau masih ada kemelekatan untuk mau makan ini, mau makan itu, atau masih ingin menikmati kesenangan indera. Meskipun dia punya jana ya, maka karena kecenderungan ya batinnya, dia tidak akan jadi Brahma. Ya. Nah jadi batin kita itu akan mengikuti kecenderungan batin kita ya. Kita itu mau jadi apa. Nah tapi bukan berarti mau jadi apa pasti jadi apa ya. Misalnya kita mau jadi lelaki, bukan berarti pasti jadi lelaki ya. Kalau ada kekuatan kebajikan yang cukup ya untuk menghasilkan apa yang dia inginkan, baru bisa muncul keinginannya ya. Muncul terrealisasi maksudnya ya. Jadi keinginannya itu terrealisasi, bisa menghasilkan akibatnya. Kalau kekuatan kamanya cukup ya, misalnya pingin jadi kaya bukan berarti nanti jadi kaya ya. Pingin jadi seorang yang pintar belum tentu nanti jadi orang yang pintar. Jadi tergantung kamanya itu cukup kuat nggak ya, cukup mendukung nggak untuk menghasilkan harapannya, keinginannya. Jadi kalau di momen meninggal ya, nah itu tergantung Anda ingin apa ya. Anda punya pengharapan apa ya. Nah itu disesuaikan. Kalau Anda ingin terlahir ya di alam baik, sudah pasti Anda harus setidaknya mempertahankan batin Anda itu ke objek yang membuat muncul batin-batin yang bijaksana ya. Butuh muncul batin-batin yang bajik ya. Bukan batin yang kotor. Karena batin yang kotor akan membuat terlahir di alam penderitaan. Ya.
Nah, tapi ya sebetulnya ya berdasarkan Abhidhamma ya, momen terakhir kita meninggal itu seperti orang yang tenggelam ya. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya ya Banti sudah jelaskan. Oke, tapi di sini Banti akan singkat jelaskan ya. Jadi itu seperti orang yang tenggelam di dalam air ya. Nah, maka apapun objek ya yang tergapai ya oleh tangannya di permukaan air itu, dia akan berusaha pegang dan dia akan tarik ke bawah agar dia bisa muncul ke permukaan dan bernafas ya. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi apapun objeknya yang muncul di momen sebelum meninggal ya, nah itu kita tidak bisa kendalikan ya. Nah, apapun objeknya kita akan pegang dengan kuat ya. Nah, seolah-olah seperti kita sedang melakukannya ya. Nah, itu sebabnya kenapa orang meninggal kadang melihat temannya datang ya, padahal temannya sudah meninggal ya, kayak datang jemput dia atau gurunya datang jemput dia dan lain-lain sebagainya. Nah, dia sudah tidak dalam kondisi yang bisa paham ini sebetulnya orang datang atau enggak datang ya. Nah, itu dia seolah-olah beneran datang. Atau ya kadang dia ingat ya dulu dia pernah berdana misalnya atau melakukan kebajikan tertentu ya, dia ingat. Nah, waktu dia ingat itu seolah-olah dia sedang melakukannya sendiri. Nah, jadi sebetulnya di momen terakhir sebelum meninggal itu ya, hanya ya tepat sebelum meninggal. Di momen itu ya di luar kendali kita. Ya. Bahkan Buddha pun ya enggak bisa mengendalikan momen terakhir sebelum meninggal ya. Nah, sebelum momen terakhir sebelum meninggal ini oke, Buddha bisa meditasi ya. Kita juga bisa meditasi. Tapi ya di kesadaran yang terakhir sebelum meninggal ya, itu objeknya akan tergantung ya satu kekuatan kama tertentu. Ya, dia bisa muncul di sana seolah-olah kita sedang melakukan lagi. Ya. Nah, tapi yang kita lakukan selama ini apa? Ya, jadi lalu buat apa kalau kita berusaha meditasi, Bante? Katanya sebelum meninggal kita harus berusaha meditasi. Kalau enggak nanti keempat alam penderitaan. Nah, jadi ini maksudnya apa? Ya, kok kayaknya berlawanan? Enggak, sebetulnya bukan berlawanan. Karena maksudnya adalah kita berusaha mengkondisikan batin kita. Ya, jadi misalnya kalau batin kita itu banyak muncul kama baik ya, nah objek terakhir sebelum kita meninggal itu akan kemungkinan besar adalah hal yang baik. Nah, tapi kalau batin kita itu gelisah, marah, benci, sesal dan lain-lain ya, nah itu akan mengkondisikan objek yang terakhir muncul itu adalah batin yang tidak baik. Ya, nah, Bante jelaskan. Ada satu meditator, ya, waktu dia melihat ke masa lampau, dia selalu merasa sesak nafas. Ya. Nah, tapi waktu dia sudah berhasil melihat kehidupan lampaunya, ya, dia itu sebelum meninggal itu dia mencuri ya, di desa. Jadi karena kedapatan mencuri, ya. Penduduk desa memukul dia ya, terus kepalanya ini dibacok ya, di bagian belakang ini dibacok. Nah, habis itu belum selesai ya penderitaan dia dimasukin ke dalam kandang babi ya, itu kayak kalau zaman dulu itu rajutan dari bambu ya, jadi babi dimasukkan ke dalam. Nah, dia juga dimasukkan ke untuk tangkap babi seperti itu. Habis itu bersama-sama penduduk desa lempar dia ke dalam sungai ya. Jadi waktu itu dia matinya tenggelam ya. Selain itu ada luka bacok dan dipukul di seluruh tubuhnya ya, luka memar. Nah, meskipun dia berasa ya sesak napas, juga luka karena dibacok ini kepalanya ini luka menganga, itu sangat sakit ya. Tapi ya meskipun dia menderita seperti itu dan sesak nafas ya,
Di momen terakhirnya itu sempat muncul kekuatan kama. Karena kekuatan kama ya, dia ingat dulu pernah berdana ke seorang biku. Bante lupa ya, ke seorang biku atau ke sangga, dia ada berdana ya. Nah, dia ingat kebajikan itu pada saat sebelum meninggal. Nah, waktu itu dia mengambil objek bayi ini, batinnya meninggal dengan batin yang baji. Nah ini ya semata-mata karena kekuatan dari kama bayi itu yang dulu pernah dia lakukan di kehidupan itu ya. Jadi meskipun batinnya pada saat itu kesakitan ya, tapi karena kekuatan kama tertentu, batinnya tiba-tiba menjadi yang bagus, yang baik ya, kama baik yang muncul. Akhirnya dia bisa terlahir sebagai manusia, kemudian karena kekuatan kama baji di masa lampau ya, kekuatan parami di masa lampau, dia bisa konsentrasi dan melihat masa lampau dan lain-lain ya. Nah, jadi kadang ya, meskipun di di batin kita sebelum meninggal itu tidak baik ya, tapi kalau ada kekuatan kama yang kuat ya, dia tetap bisa mengambil kendali di momen sebelum meninggal. Nah, oleh sebab itu ya, Buddha anjurkan kepada kita banyak melakukan kebajikan ya, sedikit banyak semuanya itu harus dilakukan dengan sepenuh hati ya. Meskipun itu kita pikir adalah kebajikan yang kecil, tapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kebijaksanaan, merenungkan hukum kama ya, semua kama baji itu akan berpotensi menjadi penentu akan kemana kita setelah meninggal ya. Jadi tidak hanya di momen meninggal saja yang penting ya, di sepanjang kehidupan juga penting. Nah di momen kehidupan, di momen sebelum meninggal itu penting. Kenapa? Khawatirnya ya, kita meninggal dengan batin yang gelisah, masih kepikiran sanak keluarga yang ditinggalkan, apakah mereka bisa mandiri, apakah mereka nanti akan rebutan harta. Nah itu biasanya yang paling sering muncul, ketakutan, kekhawatiran, sesal. Nah tapi kalau sudah momennya seperti itu ya, kita harus meninggalkan semua kemelekatan kita, berusaha mengkondisikan batin kita untuk hal yang bajik. Apakah dengan baca parita, apakah dengan merenungkan atau mengingat kembali jasa-jasa kebajikan yang sudah kita lakukan, apakah kita bisa meditasi ya. Nah, jadi kalau untuk yang bisa meditasi, biarkan ya, jaga ketenangan. Jangan ganggu dia ya. Justru kalau kita ajak ngobrol atau kita baca parita, dia tidak bisa meditasi. Nah, tapi kalau kita ingat orang ini nggak pernah meditasi ya. Nah, jadi kita berusaha kondisikan misalnya dengan baca parita atau kita mengingatkan lagi jasa-jasa kebajikan yang dulu pernah dia lakukan. Nah, setidaknya kita kondisikan batinnya tidak mikir yang tidak baik atau yang hal-hal yang dia lekati ya, yang dia punya kemelekatan sangat kuat, kita jangan kondisikan. Nah itu intinya adalah kondisi batin yang baik itu bagaimana biar muncul ya. Kita harus berusaha, kita paling tahu kalau meditasi adalah yang paling kita bisa lakukan ya. Nah kita bermeditasi. Tapi meditasi kita kalau masih kacau balau, masih naik turun ya, ya jangan meditasi ya. Kita renungkan hal-hal baji yang sudah kita lakukan biar kita muncul rasa bahagia dan batinnya menjadi baji. Itu lebih baik ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Berhubung sekarang pukul 8.53, kita akhiri sesi tanya jawab ini Bante. Oke. Ya, kalian Namita yang sudah bertanya di chat Zoom, saya sudah simpan pertanyaannya, akan dibacakan dan dibahas untuk sesi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih kalian Namita yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Semoga semakin menambah pemahaman kita semua dalam berlatih meditasi. Satu. Kayak Nabita, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan
dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Nyanu Kamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Oke. Jadi jasa kebajikan yang sudah kita lakukan ya selama ini, khususnya hari ini dengan menjalankan sila, ya, dengan berlatih meditasi, dengan mendengarkan dhamma, semoga semua kebajikan ini kita mau limpahkan ya. Kita limpahkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada teman-teman yang sudah meninggal, dan kita limpahkan juga kepada semua makhluk. Semoga mereka bisa berbahagia. Dan tidak lupa, semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran-kotoran batin dan mencapai kebahagiaan sejati nibbana. Marilah bersama-sama kita bacakan ya. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhya. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih Bante. Kaya Namita, mari kita bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Biku Nyanu Kamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara meditasi berlangsung. Mari kita bacakan permohonan maaf bersama-sama. Okasa wandami Bante. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu. Maya kata punya sabina anumoditabang. Sadhu, sadhu anumodami. Samina kata punya maya databam. Sadhu, sadhu anumoditabang. Sadhu, sadhu anumodami. Okasa dwara tena katam sabam acayam kamatame Bante. Kamami kamitabang. Sadhu okasa kamami Bante. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu. Sadhu, 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 sadhu. Karya Namita, mari kita bersama-sama beraspirasi atau bertekad dengan kebajikan yang telah kita lakukan ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanam Ciram Titatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha sasanang cirang tithatu. Buddha sasanang cirang tithatu. Buddha sasanang cirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Anumodami Bante atas bimbingan meditasi hari ini. Semoga kebajikan yang telah kami lakukan dengan menjalankan sila, mendengarkan dhamma, bermeditasi, dan melakukan pelimpahan jasa menjadi sebab yang baik untuk kondisi penghancuran kotoran batin dan menjadi sebab yang baik mengkondisikan pencapaian nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, acara malam ini telah berakhir. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante dipersilakan link meeting terlebih dahulu. Terima kasih Bante. Namo Dhammi.